Sebelum lanjut, subscribe, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kamalopang Group. Kali ini Kamalopang akan membahas bagaimana cara proses pembesaran ikan lemon atau anakan ikan lemon ya. Langsung aja kita bahas. Hal yang pertama yang perlu disiapkan adalah tempat pembesarannya. Jadi bisa berupa akuarium ataupun kolam, ataupun itu kolam beton ataupun kolam terpal ya. Jadi bisa semua. Baskom juga bisa, tapi yang ukurannya diusahakan yang agak besar ya. Kenapa tempat pembesarannya itu harus besar ya? Karena jika tempat pembesarannya itu kecil, itu bisa sangat berakibat fatal bagi ikan itu sendiri. Jadi untuk perkembangannya sendiri itu sangat-sangat fatal, yaitu ikan menjadi kuntet, jadi kurang berkembang. Nah, usahakan tempatnya itu agak lebar ya, atau agak luas, jadi perkembangannya itu bisa sangat baik. Pokoknya harus situasional lah, kita harus menyesuaikan besarnya kolam dan jumlah ikannya. Dan faktor yang selanjutnya adalah pakan ya. Jadi pakan ini juga sangat menentukan tumbuh kembang dari ikan lemon itu sendiri. Jadi bisa menggunakan, saya biasanya menggunakan sih kutu air ya. Jadi agak cepat untuk ikan itu sendiri. Tapi susah ya kutu air ini kalau nggak kita kultur sendiri. Atau bisa juga pakai cacing darah, juga sangat-sangat suka itu ikan lemonnya. Atau kalau nggak ada ya pengen nggak ribet, kita bisa pakai pelet ya, untuk lebih simpelnya, untuk lebih gampangnya. Jadi seperti itu ya. Dan faktor yang selanjutnya yaitu jangan sampai lupa nih ya, kalau kita sudah kasih makan ikan, sisa-sisa makanan ataupun kotoran yang mengendap di dalam kolam atau akuarium itu segeralah kita ambil, kita buang. Karena apa? Itu bisa menjadi racun. Jadi kondisi airnya nanti gak bagus, bisa menimbulkan racun ya, amonia yang tinggi menyebabkan ikan itu mati. Dan faktor selanjutnya yaitu air ya. Jadi air ini usahakan harus diganti ya, minimal 1 minggu sekali lah. Meskipun kadang-kadang ikan itu kuat ya dalam kondisi air yang kotor ataupun berlumut. Nah itu kalau berlumut bisa jadi pakannya ikan itu sendiri. Tapi lebih bagusnya kalau dibersihkan secara rutin atau secara berkala. Jadi bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi kita jadwal sendiri ya untuk menguras akuarium atau kolamnya, biar kondisi airnya itu tetap stabil dan tetap baik. pH airnya juga harus dijaga. Nah untuk pH air ini sendiri saya biasanya pakai daun ketapang ya. Jadi untuk menurunkan kadar pH yang tinggi itu, menstabilkan pH airnya. Ciri-ciri dari ikan lemon ini sendiri hampir mirip seperti ikan black ghost ya. Jadi sukanya sembunyi aja terus. Jadi cara mensiasatinya gampang banget. Kita bisa bikin dari tempat sembunyinya lo ya. Bisa dari paralon bekas atau tanaman air. Nah, bisa banget tuh kalau kayak gitu ya. Dan faktor selanjutnya yaitu adalah suhu air. Jadi usahakan kondisi air ini tidak terlalu panas. Karena apa? Karena ini kebiasaan, jadi pengalaman sendiri ya. Jadi ikan itu kalau suhunya itu udah mulai anget gitu, bisa-bisa anakan ikan lemon ini matinya nggak mati satu bro, tapi matinya bisa serentak, banyak langsung yang mati. Wah gawat banget kan kalau kayak gitu kondisinya. Nah ini sering banget ya dapat pertanyaan dari netizen. Jadi bang, apa perlu dikasih air aqua atau air galon? Ya perlu banget. Kalau pengen pakai air aqua atau galon ya gak apa-apa. Pakai langsung air dari pegunungan asli juga gak apa-apa. Ya pakai air sumur juga gak apa-apa. Tapi yang terpenting yaitu air itu harus diendapkan ya 1 hari ya, 1 hari 1 malam. Jadi kalau bisa entah itu air sumur, air PDAM harus diendapkan dulu. Soalnya di situ kadang kalau air sumur
kadar kapurnya itu tinggi banget. Itu juga bisa jadi salah satu penyebab ikan itu mati, bro. Jadi kalau bisa diendapkan dulu ya, 1 hari 1 malam, baru kita pakai airnya. Nah, berhubung ini mau musim penghujan, bisa juga kamu pakai air hujan. Tapi perlu diingatkan ya, kalau air hujan itu kadar keasamannya itu sangat tinggi. Jadi perlu kamu waspadai juga, bisa-bisa ikanmu mati, bro. Nah, kalau ngasih makan usahakan harus berkala. Maksudnya berkala itu ya udah terjadwal gitu loh. Jadi kalau memang udah dijadwalkan pagi dan sore, nah seperti itu. Jadi bukan kita ngasih pakan karena kita lihat ikan lemonnya itu doyan banget makannya, kita kasih terus lah, itu juga bisa nyebabin ikan itu mati, kebanyakan makan atau keracunan makanan ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi usahakan berkala pagi dan sore. Jadi pagi kasih itu ya secukupnya. Ya kita bisa melihatlah perut ikan sekian, terus kita kasih pakan yang melebihi dari isi perutnya, ya lama-lama ya ikan itu ya mati. Jadi bisa dikatakan ikan lemon ini kan beda sama kalau ikan lele itu kayaknya perutnya agak melar ya. Jadi bisa makan sebanyak-banyaknya kayaknya. Tapi kalau ikan lemon ini enggak sama seperti itu. Jadi harus terjadwal. Nah, kali ini ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya. Jadi, Bang, apa perlu pakai aerator? Dan kita kemarin sudah membahasnya ya di video sebelumnya. Jadi bahwasanya kalau kita nggak pakai aerator itu bisa, asalkan ada penggantinya. Ya kalau memang ada ya dipakai aja, bro. Enak kan, simple kan? Ya kalau nggak punya itu ada alternatifnya. Kita bisa pakai tumbuhan air. Jadi tumbuhan air ini akan mengurai kadar oksigen di dalam air. Nah, jadi seperti itu, cara kerjanya itu seperti itu. Jadi fungsi aerator itu sendiri juga sama aja. Dia tuh aerator itu tidak menghasilkan oksigen loh ya. Jadi gelembung-gelembung itu bukan oksigen loh ya. Jadi yang dihasilkan itu dari pergerakan airnya atau dari penguraian di dalam air dalam akuarium atau dalam kolam. Itu yang menyebabkan oksigen di dalamnya itu terurai dengan baik. Jadi kadar dalam air di kolam atau di akuarium itu bisa terurai oksigennya dengan sangat-sangat baik. Yaitu fungsinya sebetulnya. Jadi kalau memang tidak punya aerator, bisa pakai cara alternatif, yaitu kita pakai tumbuhan air. Yaps, itu adalah sedikit informasi yang bisa dibagikan oleh Kamalopang Group. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.